berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang ketemu kembali setelah 1 bulan kita tidak bertemu ya. Saya bersyukur bisa mendengar seperti doa Rasul Paulus terhadap jemaat di Tesalonika. Dia bersyukur mendengar tentang pertumbuhan iman jemaat itu sekalipun dia tidak bersama-sama dengan mereka. Saya juga senang sekalipun kita tidak bersama-sama selama sebulan ini. Saya senang melihat Bapak Ibu Saudara bertumbuh, beribadah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang terus setia melayani Tuhan. Dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang mendoakan kami. Minggu lalu istri saya bersaksi tentang bagaimana selama Sabat 3 minggu dan juga kami lanjut retreat di Malino kemarin. Semua mendatangkan kebaikan ya. Oleh sebab itu saya senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, melihat wajah-wajah saudara. Ya, boleh dinyalakan lampunya. Aduh, supaya saya lihat dulu wajah-wajahnya ya gitu ya, satu dengan yang lain. Senang melihat wajah saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum lanjut firman Tuhan, bulan ini dan seterusnya kita sedang belajar tentang menjadi murid Kristus, benar-benar menjadi murid Kristus ya. Sama-sama katakan benar-benar menjadi murid Kristus. Ya, selamat datang juga buat yang baru pertama kali hadir, ada Sofia ya. Nah, terima kasih sudah datang. Dan beberapa yang baru mungkin sudah datang tapi saya baru kenal, selamat kenal. Dan saudara, ini menarik. Karena pergumulan menjadi seorang murid itu tidak mudah. Karena kualitas kekristenan di dalam Alkitab sebenarnya ditunjukkan dengan kehidupan seorang murid Kristus. Itu sebabnya kita nggak bermain-main dengan keimanan kita, karena itulah yang akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu ya saya dan istri bertemu dengan sebuah pasangan yang kami kaget baru tahu bahwa itu pasangannya. Gitu ya. Jadi waktu bertemu sebelumnya si ibu ini kami tahu pasangannya si X gitu ya. Dan tiba-tiba bertemu dengan istri saya, kami sama-sama ketemu ibu ini, ngobrol, lalu kami jalan di sebuah tempat dan bertemu, Pak Agus, Ibu kenalkan ini suami saya. Kaget dong ya. Loh kan yang sono di mana gitu loh. Kami tahu yang pertama sedang ada masalah. Lalu ya udahlah, nanti dulu karena ada pasangannya di situ. Nah, sudah. Lalu ngobrol, kami menjauh dari satu tempat itu, lalu ngobrol. Kok iso gitu loh, kok bisa? Itu siapa? Dijelaskanlah bla 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 bla. Waktu dijelaskan itu dia bilang, yang pertama itu tidak ada harapan lagi, Pak. Oh gitulah. Dijelaskanlah yang pertama ini. Lalu dijelaskan yang kedua ini, lalu saya tanya gitu loh, dari latar belakang apa gitu loh. Dia ceritakan sukunya apa, dia ceritakan kepercayaannya apa. Saya tanya kenal di mana, ketemu di mana gitu loh. Ternyata ketemu di pekerjaan gitu loh. Lalu saya tanya kenapa bisa, dia cerita hati saya tersakiti, hati saya kosong, hati saya butuh orang lain. Saya terlalu sakit kehilangan si Anu, jadi harus ada yang mengisinya. Iya benar harus ada yang ngisinya, tapi jangan salah isilah begitu loh ya. Dia bilang, Pak doakanlah, berharap ini yang terakhir. Dalam hati saya susah saya mendoakan. Mengapa? Karena tidak ada. Betul, firman Tuhan bilang apa? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tuhan Yesus gimana saya mendoakan? Dia udah ambil keputusan dulu. Saya nggak tahu mereka itu sudah nikah atau belum. Tapi udah disebut ini suami saya. Saya bergumul begitu ya. Karena itu panas matahari, kami bawa payung. Ibu ini juga bawa payung. Lalu saya bilang sama istri saya, Mah kita doakan yuk. Saya bilang, Bu, Ibu bersedia kami doakan. Langsung kami doakan. Waktu kami doakan sudah banyak hal lah yang Tuhan bukakan. Tapi dari kejadian itu satu hal yang saya pahami diajarkan oleh Tuhan.
bahwa sesungguhnya kita butuh orang lain, betul? Enggak ada seorang pun, karena memang itu didesain Tuhan. Tidak ada, Tuhan bilang apa? Tidak baik manusia seorang diri. Tetapi karena tidak baik manusia seorang diri, jangan salah untuk mencari orang lain. Jangan salah. Mau itu teman, mau itu rekan sekerja, mau itu teman bermain, jangan salah. Karena temanmu itu berpotensi untuk menunjukkan, mengarahkan akhir daripada hidupmu. Itu sebabnya, saudara, ketika kita belajar tentang murid Kristus, benar-benar menjadi murid Kristus, kita belajar tentang 3 hal untuk benar-benar menjadi murid Kristus. Yang pertama yaitu apa? Tetap dalam firman. Yang kedua di dalam kasih. Yang ketiga berbuah banyak. 3 hal ini kita akan bahas. Tetap dalam firman menolong kita untuk punya ground, kita punya dasar yang kuat. Waktu berdoa itu, saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan taruh, sebab di atas dasar yang kuat yang harus dibangun. Dasar yang kuat itu adalah Tuhan, adalah firman. Bukan uang, bukan kekayaan, bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan popularitas. Tapi Tuhan yang menjadi dasar. Saudara, itu kuat sekali bicara dalam hati saya. Saudara, saya bilang sama ibu ini bahwa hanya kepada Tuhan. Karena manusia bisa mengecewakan, manusia bisa datang dan pergi, manusia bisa mengkhianati. Tapi Tuhan, itu sebabnya saudara kemarin hari Jumat kita belajar sama-sama dari seorang raja pertama Israel. Siapa namanya? Saul. Bagaimana Saul dia menjadi raja, tetapi ketika dia menjadi raja tidak mengakui Tuhan yang mengangkatnya menjadi raja. Sewaktu retreat kemarin ada banyak pesan yang baik dalam hidup dan saya terus diteguhkan. Ada hal yang ditegur Tuhan dan diingatkan Tuhan sewaktu retreat kemarinnya itu apa? Jangan sampai kita ini orang-orang yang taat melakukan kebenaran, sekali lagi orang-orang yang taat melakukan kebenaran tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Loh kok bisa? Nah kemarin itu ditunjukkan yaitu seorang nabi bernama Yunus. Tuhan suruh dia kemana? Ke Niniwe untuk menyampaikan pesan pertobatan. Saudara, apa yang terjadi? Yunus tidak mau sebenarnya. Dia akhirnya pergi kemana? Ke Tarsis. Tapi pada akhirnya dia mau pergi ke Niniwe. Namun kita baca kisahnya 4 pasal itu. Yunus melakukannya, taat melakukan perintah Tuhan, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Hatinya benci. Orang-orang seperti inilah yang di dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23 dikatakan. Pada hari-hari terakhir akan banyak orang berseru, Tuhan kami melakukan mujizat demi namamu, kami bernubuat demi namamu. Dan Tuhan berkata apa? Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. I don't know you, aku tidak mengenalmu. Karena semua yang kita lakukan tidak berkenan kepada hati Allah. Dan saudara, itu yang dilakukan Saul. Tuhan suruh dia berperang. Hancurkan Amalek, semua orangnya ditumpas, binatang-binatangnya ditumpas. Saudara, dan akhirnya Saul bersama dengan suku bangsa Yehuda maju berperang dan mereka menang. Kemenangan itu karena pemberian Tuhan. Dan ketika mereka menang, apa yang terjadi? Saul tidak bunuh Raja Agag, binatang-binatang, ternak-ternak yang lemah, yang sakit, yang tidak berharga, dia bunuh semua. Tetapi yang tambun, yang sehat, yang baik, dia simpan. Untuk apa? Saul mau buat tropinya Raja Agag ini. Dan yang kedua dia berkata bahwa lembu yang tambun yang sehat ini mau dipersembahkan di rumah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Aku benci dengan persembahanmu. Tuhan tolak. Enggak berkenan Tuhan dengan persembahan itu. Karena apa? Tuhan bilang apa? Lebih baik mendengar dari mempersembahkan korban. Lebih baik memperhatikan daripada mempersembahkan lemak. Saul berpikir yang penting aku lakukan ibadah. Dia menyogok Tuhan dengan ibadahnya. Dan Tuhan bilang apa? Aku tidak berkenan dan aku menolakmu sebagai raja. Hilang kasih karunia Tuhan daripada dia. Saudara, saya sangat takut dengan hal ini. Itu sebabnya kita perlu belajar tentang kasih. Mengapa? Karena seringkali kita di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan kasih yang tanda kutip. Kemarin Pak Leo, Pak Benyamin, Pendeta Benyamin sudah mengajarkan tentang berbagai kasih.
ada apa? Filia, ada terakhir agape, ada filia, ada eros, ada storge, dan terakhir ada agape. Tiga itu, yang pertama adalah kasih manusia dan yang terakhir itu adalah kasih agape. Dan kita belajar 1 Korintus 13 tentang kasih agape, kasih Allah. Saudara, semua orang punya standar kasih masing-masing yang berbeda. Semua orang berbeda. Itu sebabnya kita perlu punya standar yang sama. Bukan seperti aku mengasihimu, tetapi seperti Kristus mengasihi. Itu dia. Dengar baik-baik, karena kasihku terbatas, kesabaranku terbatas, tetapi kasih Kristus tidak terbatas. Amin. Itu sebabnya jangan kita mengikuti kasih manusia. Kita boleh belajar dari hidup orang itu, tetapi kita meneladani kasih Kristus. Karena apa? Terbatas. Seperti itu tadi. Karena hatinya kosong, dia butuh, dia setengah jiwanya belum kosong. Apa separuh nafasku. Kalau separuh nafas udah mau mati ya. Ini separuh jiwanya kosong. Saudara tahu, separuh jiwanya kosong diisi dengan kasih yang tidak berasal daripada Allah. Monster, saudara. Aduh, saya jadi, ya, kita berdoa untuk orang itu. Berharap saya di akhir dari doa itu, setelah amin, saya bilang sama ibu ini, Bu, berharap suatu kali kelak ada kesempatan boleh bicara dengan, saya nggak bilang suami, dengan laki-laki itu. Supaya ya gitulah, kalau dia sudah bilang suami, ya gitu, kita tahu dan kita berharap supaya dalam kebenaran. Sekali lagi, saudara, kita orang lain pemberi nasihat, pemberi masukan, tapi pemain utamanya adalah Tuhan dan kita masing-masing. Sebab itu kita buka 1 Korintus pasal yang ke-13. Hari ini kita belajar ayat yang keempat. Yuk sama-sama, 1 Korintus 13 ayat 4. Dan ini akan menjadi ayat hafalan. Sama-sama kita baca 1 Korintus 13 ayat 4. 1, 2, dan 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, apa itu kasih? Nah, dulu waktu saya SMP ya, ada sebuah lagu yang terkenal itu. I wanna know what love is. Tahu dengar itu ya? Wah, saudara belum hidup pada zaman itu ya. I want you to show me. I wanna know what love is. Ini teman, waktu lagu ini tenar, satu kali saya ngalamin Tuhan dan bertobat. Ada seorang teman dari latar belakang Hindu, orang Bali. Dia nanya sama saya, menurut lu kasih itu apa sih? Soalnya ada lagu terkenal, lagu apa? I wanna know. Saya juga tahu lagu itu gitu loh. Dan saya tunjukkan kasih kepada dia dengan ayat ini. Dan saudara, kita temukan di dalam 1 Korintus pasal 13, kasih dua, yang pertama itu positif, lalu kasih yang selanjutnya ini dikatakan tidak, lalu nanti di bawah lagi ada yang negatif. Saudara, sudah dijelaskan bahwa semua kasih di dalam 1 Korintus pasal 13 ini berbicara tentang agape. Sama-sama bilang agape. Saudara, agape itu adalah kasih siapa? Kasih Kristus, kasih Allah. Dan kita belajar dari kasih Allah. Karena kasih manusia terbatas. Semua orang bisa terbatas dan bisa melanggar janji, bisa lupa, bisa hilaf. Itu sebabnya kita belajar dari kasih Allah. Ada orang berkata kasih ibu sepanjang masa hanya memberi. Terus tak harap kembali. Iya memang, tapi kirim uang pulsa dulu nak. Ya, ya betul. Ya, bilang sayang orang tua ini segala macam, tapi waktu bilang kirim uang pulsa enggak. Itulah ya. Saudara dengar baik-baik. Yuk kita sama-sama. Konteks daripada ayat ini, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang pintar, punya karunia rohani dan sangat tanda kutip agamawi. Kondisi ini membuat mereka haus dan lapar akan Tuhan, mencari Allah dan mengalami Tuhan, tetapi wujud nyata pengalaman bersama dengan Tuhan menjadi salah. Mengapa? Karena pada saat itu ada beberapa golongan, ada Yahudi, non-Yahudi, ada orang-orang yang menyembah berhala dewa Korin pada waktu itu, ada orang-orang yang
mereka ini bertobat dan mereka masuk dalam golongan orang percaya dalam gereja, sehingga dalam 1 Korintus pasal 13 ini berbicara tentang kehidupan sebagai orang percaya. 1 Korintus 13 ini bukan berbicara tentang pernikahan, sekalipun seringkali dalam ibadah pernikahan ayat ini dikutip. Dan kita tahu sama-sama ini bisa memang mengarah ke sana. Tetapi pada awalnya ini muncul karena situasi jemaat di Korintus. Sekali lagi, ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada yang kaya, setengah kaya, tidak kaya dan tidak punya apa-apa. Karena ada yang budak. Ada yang sangat rohani, ada yang biasa-biasa dan tidak rohani sama sekali. Itu terjadi. Sehingga ketika mereka berkumpul, hal-hal aneh terjadi. Makanya mereka berlomba-lomba mengejar karunia rohani. Kita temukan itu dalam 1 Korintus pasal 12. Lalu setelah mereka melakukan semua itu, apa yang terjadi? Mereka mengejar yang namanya kedekatan kepada Tuhan. Dan muncullah dalam 1 Korintus 12:31 dikatakan, berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jalan yang lebih utama dalam hidup adalah kasih. Dijelaskanlah, Pak Leo sudah khotbahkan, tanpa kasih apa yang terjadi minggu lalu. Kalau saudara mau tahu lebih lanjut, buka YouTube gereja ini. Kita lanjut, kasih di sini dikatakan di ayat 4, yang pertama dikatakan setelah sabar, murah hati, dikatakan tidak cemburu. Sama-sama katakan tidak cemburu. Saya tanya, siapa di sini yang tidak pernah cemburu? Ada? Semua kita pasti pernah cemburu, betul? Tetapi cemburu di sini bahasa aslinya supaya saudara mudah menangkap, artinya adalah iri hati. Sama-sama katakan iri hati. Nah, kasih Kristus itu tidak iri hati, tidak cemburu. Saudara, mengapa ini penting? Saudara tahu iri hati merupakan dosa mula-mula. Saya sebut dosa mula-mula. Saudara tahu iri hati ini menuntun kepada kehancuran. Iri hati ini kalau tidak diurus, kehancuran itu bukan hanya sekali, tetapi dari generasi ke generasi. Iri hati ini enggak kelihatan, tersimpan di dalam. Yuk kita lihat sama-sama Kejadian pasal 4. Lihat, ini orang yang iri hati pertama kali. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat apa? Panas dan muram, mukanya muram. Saudara, sangat panas ini akar katanya muncul sama dengan iri hati. Mbak lanjut, apa yang terjadi? Ketika hatinya menjadi iri terhadap hati Kain, iri terhadap Habel. Ayat 6. Yang pertama dulu, ketika iri hati wajahnya menjadi apa? Muram. Coba lihat kiri kanan, wajahnya muram enggak? Ya, lihat, iri hati di dalam itu tetapi bisa merusak wajah. Bilang kiri kanan, iri hati bisa merusak wajah. Ya. Tidak ada serum yang bisa mengobati iri hati di wajahmu, enggak ada. Enggak ada skincare, saudara, tidak ada. Tidak ada skincare yang bisa mengubah wajah yang rusak karena iri hati, tidak ada. Oleh sebab itu bilang kiri kanan, hati-hati.
Lanjut yuk kita baca ayatnya. Baca ayatnya. 6. Tetapi Kain dan 7, 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Oh, Tuhan tahu loh hati kita panas, hati kita iri, Tuhan tahu. Nah, kalau ditanya, apa jawabmu? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, sebaliknya lihat, iri hati membuat muka muram, tidak berseri dan tidak ada kebaikan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengar baik-baik. Iri hati membuka pintu dosa. Katakan sama-sama, iri hati membuka pintu dosa. Saudara, seringkali iri hati dimulai dengan 3 hal. Yang pertama, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau inginkan. Gitu loh. Sebelah ada mobil baru. Paling kredit itu. Mobil rental itu. Saudara lihat, apa yang kita lihat? Hati-hati saudara. Iri hati membuka pintu apa? Dosa. Lihat. Kenapa? Kenapa? Saudara, timbul. Bahasa Inggrisnya roh curigation. Jadi curiga saudara. Kan kenapa ya Habil diterima, aku enggak? Kenapa ya? Kenapa? Mulai saudara. Jangan-jangan, aduh, saudara ini bahaya. Makanya dikatakan sangat menggoda. Dia menggoda kita untuk berpikir di luar dari batas kita. Kenapa dia begitu? Gitu loh. Kenapa dia yang disalam, aku enggak? Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan di sini sangat menggoda. Katakan sama-sama, sangat menggoda. Dengar, sekalipun dia sangat menggoda, firman Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus bisa selesaikan iri hati. Kita harus bisa kendalikan yang namanya roh cemburu itu. Kita harus bisa kontrol iri hati ini. Tapi daging kita nggak bisa. Karena memang natur kita berdosa. Itu sebabnya butuh apa? Kasih Allah untuk mengendalikannya. Nggak bisa, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Lihat saudara, lanjut. Kalau ini nggak dikendalikan, 8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu lalu membunuh dia. Dia nipu, yuk main ke padang. Mukanya berseri-seri tapi hatinya busuk. Dan dia ajak, sangat menggoda. Dia tidak bisa lawan sehingga dia apain adiknya Habil? Dia bunuh. Ini sangat beda dengan kasih Yesus. Lihat, Habil tidak punya dosa. Kain cemburu, iri hati, dan dia bunuh. Sangat beda dengan agapenya Yesus. Saudara dan saya berdosa. Kita harusnya mati, kita harusnya dihukum, betul? Tetapi beda. Yohanes pasal 15, Yesus memberi nyawanya bagi kita. Dia yang mati bagi kita. Lihat. Itu sebabnya ketika firman ini berkata engkau harus berkuasa atasnya, have dominion, engkau harus sanggup. Tapi gimana caranya? Kasih itulah yang mengendalikan. Saudara harus bilang seperti itu. Tuhan, aku gak bisa mengatasi iri hatiku, hanya engkau yang bisa Tuhan. Saudara harus berani ngomong pada diri saudara sendiri. Saudara tahu jemaat Korintus pada waktu itu cemburu iri hati. Mengapa sampai dikatakan kalau ada orang baru datang, jangan pakai bahasa roh. Karena pada zaman itu saudara, ketika ada orang baru datang, mereka, dia yang sambut. Supaya dia dengan aku, dia bahasa roh, lebih kencang. Oh, orang ini makin banyak pengikutnya. Ini, aku harus bikin sesuatu. Dia pakai karunia-Nya itu, tetapi dengan iri hati. Iri hati ini menyebabkan perpecahan satu dengan yang lain.
karunia itu tidak dipakai dengan ketulusan hati. Sehingga akhirnya apa terjadi? Sekalipun jemaat Korintus itu besar, kaya, pintar dan rohani, tapi karena iri hati Tuhan bilang apa? Aku tidak suka. Dia tolak itu jemaat Korintus. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Karena iri hati ini adalah pintu dosa, sangat menggoda. Dengar baik-baik, nggak ada kita yang bisa kuat. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau ditanya apakah engkau iri hati? Semua kita punya level iri hati masing-masing. Seberapa pedas iri hatimu? Berapa lomboknya? Saudara yang tahu. Kadang iri hati itu dari apa yang kita rasakan juga. Yaitu apa? Iri hati ini muncul akhirnya membanding-bandingkan. Kenapa dia dibegituin, aku tidak. Saudara, ini bahaya kalau tidak diselesaikan. Karena apa? Kita tidak melihat Kristus yang berdaulat di atas segalanya. Iri hati membuat kita yang mengendalikan. Kain bilang seperti ini. Habel persembahannya berkenan kepada Tuhan. Aku tidak. Hanya 2 kami yang beri persembahan. Kalau dia mati, enggak ada lagi persembahan. Berarti tinggal persembahanku, pasti diterima Tuhan. Dia mati-matikannya seperti itu, saudara. Itulah dikatakan sangat menggoda, very tempted. Kita digoda, dikilik-kilik hatinya. Hati-hati saudara. Yesus sangat berbeda. Yesus sangat berbeda. Yesus enggak pernah cemburu ketika murid-muridnya, ketika ada orang lain. Masih saudara ingat ketika Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya kasih laporan. Yesus, laporan pelayanan yang pertama, bla 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 bla. Lalu dia bilang, "Guru, ada orang yang menggunakan namamu mengusir setan." Lalu Yesus bilang apa? Enggak apa-apa. Yesus gak bilang, "Siapa itu?" Kan ada hak ciptanya. Enggak bisa itu. Harus saya. Itu. Yesus enggak iri hati. Saudara, dalam 1 Korintus 13 tentang iri hati, ayat 4 ini memegahkan dan diri dan tidak sombong itu satu paket. Ketika maju kepada memegahkan diri, tadi iri hati, sekarang memegahkan diri, itu berbicara tentang menunjuk pada diri sendiri. Kalau tadi berbicara tentang iri hati itu dari dalam, motivasi. Tetapi ini berbicara tentang memegahkan diri adalah menunjuk pada diri saya sendiri, harus saya. Saudara, jemaat Korintus ini karena punya kelebihan satu dengan yang lain, mereka bilang harus saya. Yang lain gak bisa. Pokoknya harus saya lah gitu loh. Fokusnya pada diri sendiri, itu memegahkan diri. Sementara agape itu fokusnya kepada siapa? Allah dan kepada orang lain. Lihat apa yang terjadi ketika Yesus berikan hukum kasih. Kasihilah terus siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, terus. Lalu kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Coba lihat, diri itu kapan? Terakhir, Allah, orang lain, baru diri sendiri. Jemaat Korintus ini, dia diri sendiri dulu. Makanya saudara temukan jemaat di Korintus ini, firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Dibilang apa? Kalau mau perjamuan, makan dulu di rumah. Baru nanti datang di tempat ibadah. Karena jemaat Korintus ada seksi konsumsi dan mereka bawa makanan dari rumah di tempat ibadah. Tapi waktu yang namanya pembagian, makananku lebih bagus. Lomboknya lebih pedas. Katokon. Lihat ini ayamnya paha semua. Sebelah sini paha kiri, ini paha kanan. Enggak ada tatonya. Dia memegahkan diri, dia bilang ini masakan terbaik. Sehingga berantem saudara. Susah mereka perjamuan kudus. Karena apa? Perjamuan makanan diantara mereka merusak yang namanya damai sejahtera. Memegahkan diri, masakanku lebih enak. Kalau Bang Leo khotbah, luar biasa. Kalau Bang Agus khotbah, banyak sekali ceritanya. Bang Agus itu jual obat atau pengkhotbah. Bang Leo itu. Kita saudara
buat orang seperti itu. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita buat orang itu, tanda kutip, memegahkan diri ini ada dua. Satu, secara pribadi. Yang kedua, mereka akhirnya memegahkan seseorang. Karena pada saat itu jemaat Korintus, mereka itu memegahkan. Kau ikut siapa? Paulus? Kau ikut siapa? Apolos? Kau ikut siapa? Kau ikut siapa? Gitu loh saudara. Saudara lihat, mereka megahkan Paulus, mereka megahkan Apolos. Lalu firman Tuhan datang kepada Paulus berkata, siapapun yang menabur, tapi siapa yang beri pertumbuhan? Roh Kudus beri pertumbuhan. Bukan Apolos, bukan Paulus, tetapi apa? Tuhan. Kadang kita cenderung karena memegahkan diri, lalu kita cari siapa yang kita mau megahkan. Saudara, ini bahaya. Orang yang memegahkan diri, ini akan menjadi musuhnya Tuhan. Saudara mau bermusuhan sama Tuhan? Saudara, sebenarnya dari semua pelayanan yang dia kerjakan, Rasul Paulus bisa memegahkan diri. Tapi saudara lihat 1 Korintus 9, coba buka. Ini menarik sekali. Ayat yang ke-16. Lihat, dari semua pelayanan hebat, semua jemaat yang dibangun, Rasul Paulus bisa memegahkan diri. Tapi dia ngomong ini, ayat 16, 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus beritakan Injil dengan hebat. Banyak orang percaya, mujizat menyertai. Dia bisa sombong, dia bisa memegahkan diri. Jemaat Korintus ini ada karena saya, karena saya. Kalau bukan saya, bukan saya. Semua, wah. Kan ada lagunya, karena kita diajar dari kecil. Coba, topi saya bundar, bundar topi saya. Terus, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Jadi saya. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Rasul Paulus ngomong gitu. Beda dengan Yesus, saudara. Beda. Sama seperti Yesus. Yesus itu, kalau kita baca di kitab Filipi pasal yang kedua. Betul? Coba sama-sama buka sama-sama. Filipi pasal yang kedua. Mengapa kita belajar kasih agape daripada Yesus ini? Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, dan 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam apa? Rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai mati di atas kayu salib 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara lihat, gak bisa. Kita harus ikut teladan Yesus. Dia tidak memegahkan diri, padahal dia di atas segalanya. Bahkan kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya, ada orang-orang lain di sana yang belum percaya. Kita gak bisa megahkan diri. Dalam pelayanan yang dikerjakan ada banyak orang yang percaya kepada Kristus dan ada orang yang belum percaya. Kemarin ada yang kirim video dan saya lihat video itu. Ada seorang yang non-Kristen lalu dia ikut Kristus. Ketika dia ikut Kristus dia dihujat, dia dicaci, dia dimaki, saudara. Ketika dia dihujat, dicaci, dimaki, dia nangis. Saya menunggu dalam video itu bagaimana pembelaan dia terhadap hujatan, cacian, dan makian itu. Saudara, tidak semua orang sanggup menerima hujatan. Tidak semua orang sanggup menerima makian, tidak semua. Level kita berbeda, tingkat kesabaran kita berbeda. Tapi saya lihat di video itu, sungguh kasih Allah memenuhi ibu ini.
sehingga dia bisa mengeluarkan pengampunan. Dia bilang seperti ini, bukan saya. Saudara menghujat saya, saudara menghina, mencaci, memaki saya. Bahkan saudara menghujat, mencaci, memaki Tuhan yang saya sembah hari ini. Tidak apa-apa. Tapi ketahuilah, saya ada hari ini. Saya bisa tetap mengikut dia karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Kita ditebus bukan karena apa? Perbuatan baik kita. Tidak boleh seorang pun memegahkan diri. Jadi dia tidak bilang apa? Hai, kau penghujat, memang roh jahat yang menutup pikiranmu. Kau buta, kau disesatkan. Dia gak marah-marah, saudara. Saya bingung. Karena dari latar belakangnya orang ini suka marah-marah. Dia balik. Kalau orang marah ke dia, dia balik marah. Kalau orang serang dia, dia balik serang. Tapi kali itu dia tidak balik serang. Karena dia ngerti, bukan saya, tapi Kristus yang dimuliakan atas semua ini. Satu kali di dalam Kisah Rasul pasal 12, kita temukan ada orang yang memegahkan diri. Dan ini menjadi peringatan kepada kita. Katakan peringatan. Coba lihat sama-sama Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-21. Ada seorang raja pada waktu itu yang terkenal pada zaman Yesus. Namanya siapa? Herodes. Ayat 21, 22 dan 23. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2 dan 3. Dan pada satu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya apa? Bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. 23. Dan seketika itu juga ia apa? Ditampar oleh siapa? Malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi apa? Hormat kepada Allah. Dan dia apa? Mati dimakan cacing-cacing. Saudara dengar baik-baik. Jangan terjebak. Waktu itu Herodes berpidato. Waktu berpidato semua orang berkata ini suara Allah bukan suara manusia. Harusnya kalau kita dalam posisi seperti ini, saudara sadar kemegahan bukan untuk saya tapi untuk siapa? Tuhan. Tapi Herodes menerima itu sehingga dia dipuji, diagungkan, disembah dan dia menyetujui perkataan orang banyak itu. Pada saat itulah dia langsung menjadi musuh daripada Tuhan. Dan ketika dia menjadi musuh daripada Tuhan, nggak usah Tuhan yang turun tangan, malaikat saja saudara. Malaikat saja turun tangan, selesai itu barang. Apalagi Tuhan saudara. Makanya kemarin kita harus sadar betul, kalau ada suatu hal diingatkan pada saudara, pegang peringatan itu baik-baik. Pegang peringatan itu baik-baik. Waktu saya di kampung halaman, di daerah kami itu sering ada tulisan. Awas ada apa? Yang galak. Apa itu biasanya? Awas ada anjing galak. Bukan istri galak, bukan suami galak. Awas ada anjing galak. Tapi rumah ini kan pagarnya tinggi dan ketutup. Yang kita bisa lihat atap rumahnya dan pohon mangganya. Tapi ada tulisan awas anjing galak. Tergoda nih tuh. Kalau pulang sekolah lewat rumah itu, aduh mangga ini mantap banget gitu loh. Mangga ini berkata, marilah kemari. Aku sudah menguning dan siap dituai. Saudara menggoda sekali itu mangga. Tapi ada tulisan apa? Awas anjing galak. Saudara dengar baik-baik. Karena keinginan ini saudara dibuahi menjadi dosa. Akhirnya bersama dengan teman-teman kita berani panjat pagar. Karena pikir gak pernah ada orang di rumah ini. Tulisan itu awas anjing galak hanya untuk apa? Membodoh-bodohi, nakut-nakutin kita. Karena selama kita lewat gak pernah dengar bunyi anjing tuh. Masuk akal kan? Saudara dengar baik-baik. Tapi sudah diingatkan, awas anjing galak. Sudah manjat saudara. Waktu manjat, gak kelihatan memang ada anjing saudara. Tapi waktu mangga diambil, alarm berbunyi.
Ternyata anjing itu dengar mangga dipetik. Dan dia keluar, waduh, hitam tinggi besar, haleluya. Wah, dikejar kita semua. Lompat pagar dan semua, berapa orang yang luka kakinya dan semua. Dan ada satu orang yang dihap, lalu ditangkap. Wih. Saudara dengar baik-baik, katakan sama-sama, diperingatkan. Kita orang yang suka memegahkan diri, beri dirimu diperingatkan. Orang yang menunjuk pada diri sendiri, kalau bukan saya yang main musik, kalau bukan saya yang main drum, nggak ngangkat itu ibadah. Kalau bukan saya yang WL, ngantuk semua itu orang. Kalau bukan saya yang khotbah, nggak ada itu yang datang. Kalau bukan saya, nunjuk kita semua. Herodes, kalau bukan saya yang pidato. Saudara dengar baik-baik, beri dirimu diperingatkan. Karena ujung daripada hal ini akan membawa kita kepada hal yang terakhir, yang ketiga adalah kesombongan. Saudara, kesombongan ini membuat kita akhirnya tidak melihat Tuhan lagi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kesombongan itu membuat orang-orang di Korintus berdebat. Mereka debat satu dengan yang lain. Siapa yang paling rohani? Siapa yang paling benar? Doktrin siapa yang paling tepat? Karena mereka punya apa yang ada pada diri mereka itu seakan-akan itu mempunyai dasar untuk disombongkan. Mereka memegahkan diri, bahasa aslinya ini sampai kepada congkak. Saudara, ini bahaya. Mengapa? 1 Petrus pasal yang kelima, coba baca sama-sama. 1 Petrus pasal yang kelima. Ini bahaya sekali saudara. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima. Setelah iri hati, memegahkan diri, dia jadi sombong, jadi congkak. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Sebab Allah apa? Menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara dengar baik-baik. Dikatakan di sana dia menentang, lawan saudara. Itu sebabnya kita tahu sama-sama di Yesaya pasal 14. Ada seorang malaikat yang kita tahu pada akhirnya namanya adalah siapa? Lucifer. Dia sombong dan dia berkata, aku akan. Dia berkata, dia sombong, dia membanggakan dirinya sendiri. Dia offside, dia melewati apa yang menjadi batasan bagi hidupnya. Dan Allah marah sekali, Allah menentang. Kata menentang ini saudara, itu dalam formasi militer. Terminologi menentang di sini bukan oppose one on one, tapi seperti perseteruan besar, sampai ilustrasinya adalah bahasa militer. Ini kesatuan, ini bangsa, ini pasukan yang berperang. Saudara bayangkan, itu yang terjadi. Seperti Allah dan semua pasukannya menentang orang-orang yang congkak. Saudara nanti baca di kitab Wahyu, bagaimana hewan itu, bagaimana binatang yang menyesatkan manusia itu. Dengan mulutnya yang sombong dan congkak, menyesatkan semua orang. Dia membentuk sebuah barisan dan dia melawan pasukan yang berasal daripada Allah. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang memegahkan diri, orang-orang yang congkak, dia tahu apa yang dia punya dan dia gunakan itu untuk membangun sebuah kerajaan, membangun pasukannya untuk melawan Allah. Itu dia. Seperti Saul kemarin, dia pernah dilawat oleh Roh Tuhan sehingga ada pertanyaan, apakah Saul rombongan daripada para nabi? Karena dia dilawat oleh Tuhan dan dia mengalami yang namanya bahasa-bahasa dari Tuhan. Yang kedua, Saul diangkat menjadi raja, dia raja pertama. Semua yang ada padanya, karunia Tuhan seperti karunia Nabi, posisi sebagai raja, membuat dia membanggakan diri, sombong, membuat dia congkak, sehingga dia membangun kerajaan yang menentang kerajaan Allah. Hati-hati, apa yang kau punya,
itu bisa membangun sebuah barisan yang menentang Allah. Kita bisa buat itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Hati-hati. Apa gunanya kita memperoleh segala sesuatu dan pada akhirnya kita bermusuhan dengan Tuhan? Menyedihkan. Menyedihkan sekali. Itu sebabnya ketika yang namanya, kita baca sama-sama Yesaya 14. Ketika bintang timur itu, putra fajar, dia ini mau menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Lihat sama-sama Yesaya 14 mulai dari 12. Yesaya 14 dari 12, 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata apa? Dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Apa yang terjadi? Ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orang yang terkulung pulang ke rumah. Kalau saudara boleh terus baca, dia tadinya dengan semua kebanggaan, semua yang dia punya membangun kerajaannya melawan Allah, dia direndahkan. Saudara pernah bertemu enggak orang seperti ini? Ada artis, ada tokoh dengan semua kehebatan, kepintarannya, dan dia lawan Tuhan. Dan akhirnya berakhir dengan tidak baik. Sebut saja beberapa hal. Kapal Titanic dengan semua kecanggihan teknologi, kehebatan, kekuatannya. Dia bilang apa? Kapal ini tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan Tuhan sekalipun. Ya, jangankan Tuhan turun tangan, hanya sebongkah gunung es sudah tenggelam dia. Sebuah grup musik yang sangat terkenal pada zamannya, The Beatles. Dan dia berkata, apa yang terjadi? Mereka lebih terkenal di seluruh dunia, bahkan kami lebih terkenal daripada Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang menyombongkan diri ini, mereka mulai menyesatkan banyak orang, mulai menggiring orang-orang untuk tidak percaya kepada Tuhan. Imagine there's no heaven. Bayangkan kalau tidak ada sorga. Menyesatkan banyak orang, dan kita tahu akhir hidup mereka. Hati-hati orang-orang menyombongkan diri, memegahkan diri. Ada banyak artis-artis terkenal. Saudara yang pernah nonton Harry Potter, J.K. Rowling, saya lihat video konferensi persnya ketika dia buat Harry Potter 1, Harry Potter 2, terus kalau nggak salah sampai Harry Potter 7. Saya nggak ngikuti, saya hanya baca. Satu pun film itu tidak ada yang saya ingat jalan ceritanya. Satu kali dia bilang apa? Now we have a book, bestseller among the world, and even it famous more than the Bible. Dia berkata, buku Harry Potter itu sangat terkenal dan lebih banyak dicetak, bahkan melebihi Alkitab. Saudara dengar baik-baik, semua orang yang berusaha menyombongkan, membanggakan diri dan congkak sombong di hadapan Tuhan, semua jatuh, hilang. 2 ayat terakhir, Amsal 16 ayat 18, ini menjadi peringatan bagi kita. Amsal pasal yang ke-16. Kita baca ayat 18, 1, 2, dan 3. Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran. Wah, sekali lagi 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara dengar baik-baik.
Mengapa kita dikejar oleh Yesus? Agape itu tidak sombong, tidak congkak. Karena kalau engkau congkak, maka kehancuran sudah tersedia di depanmu. Apapun yang kau bangun, kalau engkau congkak, kehancuran sudah pasti di depanmu. Apapun yang kau punya, ketika engkau sombong, kau congkak, maka kehancuran itu merupakan jaminan yang akan terjadi bagimu. Jangan pernah bangun sesuatu dalam kecongkakan, dalam kesombongan. Karena bagaimanapun engkau mempertahankannya, Allah sudah berkata, kehancuran akan datang. Jangan menyesal, jangan nangis bombay ketika semua hancur dan berkata, Tuhan di mana engkau? Kenapa semuanya hilang? Hei, Tuhan bilang dari dulu aku ada di sini. Kau yang di mana? Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya, saudara, kita bersyukur karena Allah sendiri sudah mengajar kita. Ini ayat firman Tuhan terakhir, ayo 1 Timotius 4 ayat 9. Dan saya berharap setelah ini kita bisa mengidentifikasi siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana level kasih kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika. Oke. 1 Tesalonika 4 ayat 9, 1, 2 dan 3. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Biar dulu ayat ini. Saudara, di sini dikatakan tentang kasih persaudaraan. Saudara, mereka sedang bertanya tentang kasih persaudaraan dan Kristus berkata apa? Di atas kasih persaudaraan itu, kasih persaudaraan di sini bahasa aslinya pakai philia, tetapi dikatakan kamu telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kasih mengasihi ini itu belajar bahasa aslinya itu dari agape. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara dari firman Tuhan ini, mau kasih eros, mau kasih philia, mau kasih storge. Di atas semua itu ada kasih yang lebih utama, namanya apa? Agape. Dan dikatakan kamu belajar dari Allah. Katakan belajar dari Allah. Saya tutup firman Tuhan ini. Kalau Tuhan izinkan ada satu hal yang susah dalam hidupmu untuk mengajarkan kasih kepada kita, terimalah. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu apa? Yang pertama tadi apa? Sabar. Kalau Tuhan mau ajarkan engkau kesabaran dengan sebuah proses, anak yang tidak mau dengar-dengaran, yang buat kita emosi saking emosinya, katakan sama-sama, belajar. Dengar, saudara harus mulai lihat itu. Kata sabar di sini dari bahasa asli yang diterjemahkan kemarin khotbahkan Bang Leo itu adalah long suffering, yaitu apa? Menderita, tahan menderita. Ada teman kami Pak Ando di belakang ini. Dia kemarin bercerita, dia punya paket lengkap. Setelah sakit A, sakit B. Setelah sakit B, sakit C. Setelah sakit C, sakit D. Setelah sakit E, D, sakit E. Semua sakitnya dia borong. Kapan sembuhnya? Bertahun-tahun. Dia belajar dari Allah tentang sabar. Saudara harus punya pola pikir itu. Kasih itu sabar, kasih itu apa? Murah hati. Yang suka mau membagi-bagi, berbuat baik sama orang. Gitu loh. Gitu. Kenapa? Aku terus memberi. Kenapa aku tidak pernah diberi? Belajar tentang murah hati. Belajar. Ingat, belajar itu tidak selamanya enak, banyak sakitnya. Tapi ketika lulus, luar biasa. Kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau sudah mulai datang iri hati, cemburu, kontrol perasaan itu gak enak memang. Dibully orang kita. Dibully orang. Seakan-akan kita gak bisa lawan mereka. Saya bisa lawan. Saya bisa demo. Saya bisa ini. Tapi harus saya kontrol diriku. Karena aku sedang belajar kasih agape. Kalau kita gak bisa belajar ini hari ini,
Maka ketika cobaan berat datang kita akan chaos. Mengapa Yesus sampai di atas kayu salib? Dia berani berkata kepada orang-orang yang menyiksa dia, yang menyalibkan, yang menghujat, melempar, meludahi dia. Dia berani berkata kepada Bapa, ampuni mereka ya Bapa. Karena dia belajar sepanjang hidupnya tentang kasih agape yang tidak mementingkan diri sendiri. Aku hamba. Gitu loh. Kenapa aku nggak mendapat pujian? Padahal semua ini belajar untuk memberi pujian kepada Allah. Saudara belajar. Wah, kalau aku yang khotbah tadi pasti lebih bagus. Kenapa bukan saya? Kalau aku yang mimpin lagu tadi nggak begitu rendah itu. Harusnya naik, overtone. Belajar, katakan sama-sama belajar. Sama. Ketika semua ini ada, pada akhirnya orang akan melihat Kristus yang agape dalam diri kita. Filiamu akan dibungkus dengan agape. Yang namanya storgemu dibungkus dengan agape. Yang namanya erosmu dibungkus dengan agape. Kasih Kristus membuat semuanya. Dan ketika orang mulai menjebakmu seperti iblis menjebak Yesus, Yesus tetap menang dengan kebenaran di Lukas pasal 4 itu. Karena kasih Kristus yang menguasaiku. Aku tidak punya kendali, kasih Kristus yang mengendalikan. Oleh sebab itu 3 hal untuk mengatasi hal ini. Yang pertama adalah syukuri segala sesuatu yang kita terima. Kita tidak akan iri hati kalau umpamanya syukur kita terima. Seperti tetangga, masa dulu itu paha ayam. Tetangga bilang, makan ayam terus. Rendang kemarin, daging ini, wah. Kita nggak mau kalah. Kepala babi kemarin di mana ya? Padahal kepala ikan teri maksudnya. Saudara dengar baik-baik. Syukuri apa yang kau punya. Syukuri apa yang kau punya. Yang kedua, yaitu apa? Arahkan pandangan kita pada Kristus. Bukan saya, tapi siapa? Kristus. Selalu ngomong bukan saya, tapi Kristus. Saya bersyukur beberapa kali dalam piala-piala dunia, Grammy Award dan semacam-macam. Ketika diberikan piala dan segala macam, saya kadang-kadang mengikuti itu dan menunggu momen-momen siapa yang ngomong berkata, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia berani proklamasikan. Sekalipun terkadang karena iman itu dia akhirnya di-ban, ditolak, dibuang. Tapi dia berani proklamasikan. Dia tahu itu bukan karena aku tapi karena siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, supaya ini bisa dikendalikan, yaitu apa? Tahu diri. Tahu diri. Tahu diri. Roma pasal 10 ayat 36, 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, kalau aku bisa menjadi pemimpin hari ini, bisa punya bisnis hari ini, kalau sampai hari ini aku menjadi ketua, aku dipercaya oleh banyak orang, aku sadar, aku adalah orang berdosa, tapi Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih kesempatan. Mengucap syukur, yang kedua apa? Pandangkan pandangan pada Kristus, yang ketiga, tahu diri kita dari mana. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Apakah ada iri hati? Sindrom iri hati tersimpan di hati kami. Berbicara, selidiki. Yang memunculkan rasa cemburu. Cemburu adik kepada kakak, cemburu kakak kepada adik. Iri hati kepada orang lain akan keberhasilan orang lain. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Mari masing-masing pribadi berdoa, izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Supaya tidak terjadi kehancuran. Seperti pada jemaat Korintus. Mari semuanya lihat hatimu. Pandang hatimu kepada Tuhan. Lihat
siapa Kristus di dalam diri kita. Minta Dia bertahta dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang bisa kubanggakan selain daripada Kristus. Mari datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, tidak ada lain yang kubanggakan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau semuanya Tuhan, tidak ada. Datang sama Tuhan. Ambil waktu ini berdoa, izinkan Tuhan mengoreksi hati kita, mengoreksi motivasi, perbuatan, tindakan kita. Bilang sama Tuhan, Tuhan, supaya kita tahu dan sadar bahwa semua karena anugerah, pemberian, oleh karena kesempatan yang Tuhan beri. Biar kasih Allah melingkupi kita. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan, berdoa semuanya. Supaya tidak ada kehancuran demi kehancuran yang menanti saudara di depan. Supaya dosa tidak mengintip, menggoda dan menjatuhkan saudara. Mari datang, kita semua datang di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang berbicara kepada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya tentang Engkau. Semuanya tentang Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua tentang Engkau. Semua tentang Engkau Tuhan. Bukan aku, tapi Kristus yang hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan. Siapa yang layak kepadamu? Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Bapa, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Hanya Kau yang layak. Haleluya. Manis, manis Kau dengar. Manis Kau dengar. Manis Kau dengar Tuhan, dan hati. Sekali lagi, biar pujian ini menjadi doa, perenungan kita kepada Tuhan. Yesus, Engkau di atas segalanya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu
Saudara bayangkan kalau engkau berdiri di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Dan dia lihat iri hati di dalam hidup kita. Dia lihat kita menjadi orang-orang yang memegahkan diri. Dan kita menjadi orang-orang yang sombong. Dan firman Tuhan menunjukkan semua ini akan menimbulkan perseteruan dengan Allah. Apakah kira-kira manis yang Tuhan lihat? Atau hal yang pahit yang Tuhan lihat? Dia tidak mau kita punya iri hati. Dia tidak mau kita memegahkan diri. Dia tidak mau kita sombong. Tuhan tidak mau. Hari ini datang sama Tuhan. Engkau tahu semuanya. Dari semua yang kau punya. Dari semua yang kau kerjakan. Yang tersimpan dalam hatimu, pikiranmu, yang orang lain tahu dan tidak tahu. Kira-kira ketika Tuhan lihat semua itu, apakah manis yang didengar Tuhan? Tuhan, hari ini kami mau kembali kepada firman. Kami tidak mau seteru dengan Tuhan. Dan kami tidak mau terpecah dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Dan kami tidak mau jemaat ini terpecah, kami tidak mau keluarga terpecah, terpisah. Karena iri hati, karena memegahkan diri, karena sombong. Kami tidak mau menerima penghukuman demi penghukuman, kehancuran demi kehancuran. Dan kalau kami pernah mengalaminya Tuhan, kami mau belajar untuk tidak mengulanginya. Kami mau belajar untuk tidak mengulanginya. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri sombong di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kasih agape itu melingkupi kami. Kasih agape itu melingkupi kami. Supaya ketika kami keluar dari tempat ini, orang-orang boleh melihat kasih Kristus dalam diri kami. Kami sedang melakukan peperangan kepada dunia. Dunia yang tampil dengan semua kesombongan, kecongkakannya. Kami sedang melawan arus iri hati, persaingan yang timbul karena iri hati. Kami sedang melawan arus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong kami semua. Supaya kami menang oleh karena kasih agape yang dari Tuhan dalam diri kami. Itu sebabnya pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Manis kau dengar. Engkau manis dengar Tuhan. Hal yang manis kau dengar tentang hidup kami. Tentang pasangan, tentang anak kami. Tentang semua yang dikerjakan. Supaya hidup kami menjadi saluran terang Allah bagi semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah manis kau dengar, tuh manis kau dengar. Tuhan tidak marah, Tuhan tidak menjadi musuh kami, tetapi hal yang manis. Tetapi hal yang manis. Tetapi hal yang manis. Sekali lagi. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu Tuhan, bawa kami untuk terus belajar, untuk hidup di dalam kasih Tuhan, kasih yang penuh dengan kesabaran, kemurahan, kebaikan dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan hari lepas hari, membuat Engkau disenangkan, membuat Engkau bersuka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan.